Tambang keluar masuk lapangan, hasilnya apa? Kerjaan gue diambil NU. Gak pernah sekalipun kepikiran dalam otak gue cari kerja saingan sama santri loh. Kalau Pak Ganjar ini orangnya Soekarnois banget, Bang. Nih, kalau Soekarno pernah ngomong, beri aku 10 pemuda akan ku guncang dunia. Ganjar Pranowo, beri aku 10 ibu-ibu akan ku guncang Hong Kong. Close the door. Disomasi. Balik lagi disomasi community. Semua bisa disomasi. Akhirnya Hari ini ada Bang Pras Teguh Ada dan Bang. Kloset. wis. Nah, Kloset. 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 Band gua. Ini Kloset. Oh, kloset. Kenapa nih? Enggak, Ini enggak di close. Iya lupa. Harus ya? gue ya Topi gue lupa. Iya, makasih. Sampai ada Pras lo selalu. Bang Pras. Tunggu Pras. Karena saking profesionalnya Pras ini dan kemarin baru menang juga ya Pras ya. Jadi hari ini itu lagi. Podcaster terbaik. Oh, podcast terbaik. Emang Prince. Apa tuh? Prince podcast ini kan kingnya. Oh, enggak gitu. Jadi Pelecehan, tobrut ini, tobrut. Jadi kita biarkan Pras yang membawakan acara hari ini. Sikat Bang Pras. Ya. Ada email tiba-tiba keluar ntar. Goyang lidah, goyang lidah. Ya. Ini ada berita. Gimana Pras? Beritanya Pras. Salah satu stasiun TV nasional sebut medali yang Metro TV. Oh, ini nggak apa-apa Om. Metro TV. Enggak apa-apa. Ini Metro TV. Ini langsung nih. Ini langsung bener. Metro kan? Metro ini Iya, tahu kan? Tahu. Metro TV. Oh, salah satu stasiun TV nasional Metro TV. Iya. Gitu dong. Hah? Sebut medali yang didapat Georgie. Medali giveaway. Jahat. Giveaway loh. Itu Giveaway. Ini yang nulis kali pas sekolah, badannya doang, jarinya ketinggalan ini. Kagak sekolah emang jari. ini Oh. dia medali apa sih? Perunggu. Dibilangnya giveaway. Mungkin dibilang giveaway karena yang punya Metro TV udah give up. Bang, sini aja Bang. Ya Bang. Kita semua berkumpul. Itu yang bapaknya apa yang anaknya? Aduh, dibilang Ayo sih. giveaway ya. Giveaway, Pras. Dikira sponsor Olimpiade Willy Salim kali. Giveaway. Aneh loh. Giveaway. Tapi udah klarifikasi. Udah klarifikasi, udah minta maaf. Oh, kalau klarifikasi pasti dimaafkan ya. Enggak sama. Enggak juga sih. Itu tapi klarifikasi paling proper kan? Oh iya, Dibawakan di berita. betul. Di berita loh. Di berita. Walaupun mukanya penuh dengan tekanan ya. Proper banget. Di bawahnya lagi duduk tuh ada orang begini. Salah lu. Giveaway. Bisa gitu loh. Yo, yang kedua ada nih. Apa ini? Atlet lompat gala Prancis gagal di Olimpiade karena nyangkut. Karena Kan gue sensor, ada sensor jadi titit gitu. oh bisa kita kasih nama aja. Apa? Kan kadang ada orang Oh, ngasih iya, nama. benar. Tapi yang Itunya. Prancis. Apa? Ini Ada Prancis. ya, Prancis berarti ya. Berarti gagal di Olimpiade karena Mbappe. Karena nama. Lama. doang. Ya taunya Prancis sama Mbappe sih. Iya. Mbappe-nya nyangkut. Mbappe itu pemain bola. Iya. Tenisnya Mbappe-nya nyangkut. Mbappe-nya nyangkut. Ya, malah dapat tawaran 4 miliar jadi aktor film. Tapi ini bener loh. Kenapa? Jadi atlet lompat gala Prancis gagal Olimpiade karena itunya nyangkut. Ya, benar, gua Malah dapat ini beneran kan? Malah dapat tawaran 4 miliar jadi aktor film porno. Jadi from atlet to Mokondo. Luar biasa loh. Gokil. Kalau Tapi di sini beda. kenapa? Di sini yang download porno malah dapat tawaran jadi wal. Sabar. Santai. Wah. Aduh. Wal. Tapi keren tahu PH-nya ini. Kenapa Bang? Ya, tahu kalau lagi rame langsung diambil sama dia Benar. buat masuk manajemen. Benar. Karena mungkin atletis Atletis. badannya.
Segitu aja Olimpiade aja dapat 4 miliar. Badan lu segini. Berapa lu om? Berapa lu om? Lu nggak tahu punya Om Deddy dikasih topi tahu? Sekarang nggak pakai. Warna ini berita porno jangan. Janganlah. Ya, jangan. Kita bahas yang penting-penting aja tentang ini. politik ya. Ya. Jadi berita yang mengejutkan bahwa Pak Airlangga baru saja mundur. Ya, dan beredar kabar ini gosip dan ini hoax sekali. Hoax sekali. Keluar flyer Gibran jadi ketua umum Golkar ini pasti hoax. Pasti hoax. Nggak mungkin golongan karya jadi golongan keluarga. Nggak mungkin. Iya kan nggak mungkin. Nggak mungkin pohon beringin ditebang jadi mebel, nggak mungkin. Nggak mungkin. Gua masalah Gibran gini gua nggak terlalu ikut. Nggak terlalu ikut ya. Karena gua tergantung dari perintah bos gua. Gimana bos? Tergantung bos gua. Pras kiri, oke kiri. Pras kanan, oke kanan. Demi Allah gua nggak pernah gitu. Udah ada demi Allah. Bener. Kalau gua ngomong sama dia, gedean mana Pras ambil aja gitu. Tapi enak banget kalian berdua. Ya apa? Deket sama anak presiden. Iya. Deket sama wakil presiden. Wakil presiden. Gua sama siapa nih? Gua harus gini-gini dulu nggak? Nggak usah. Om, Nggak usah. menyala om gua. Tapi itu kayaknya hoax ya om ya? Hoax itu. Hoax ya Hoax. berita Nggak itu. percaya sih gua untuk Nggak yang percaya. sekarang ya. Ya. 2 minggu lagi kali. Lu kan bisa tanya sama Iya, lu kan bisa adiknya. tanya. Ah, dia banyak ngecoh juga, Bang. Lu nggak ini? Enggak. Tiba-tiba ada berita. Begitu. Nih, contohnya nih. Ridwan Kamil katanya dia siap Buat jadi gubernur. gubernur Jakarta. Masalah emang. Emang ada apa? Kenapa? Nggak masalah, cuman Lu nggak suka? Kenapa Cerita sama Ridwan aja. Kamil? ya agak masa kaget lalu. aja Jakarta dipimpin sama Viking gitu. Agak aneh nggak? Aneh. Dia kan cek ini Viking tiba-tiba. Bikin cek sama saja. Ya masa ini Kang Emil pakai baju oranye. Dia nggak apa-apa. Tulisannya dejek dulu baru kamu. Bagus ya, Bu? Kita mendukung. Ya. Mendukung. Mendukung. Ya, Siapapun lah. Mendukung kita Ridwan Kamil karena lawannya kota kosong bukan? Pasti menang dong. Ya. Nanya doang katanya gitu. Kayaknya iya ya. Gak usah dipanasin 2024 tuh. 2029. Nah ini. Ya kita mah dukung aja. Semangat Bapak. Semangat. Oke, ini nih. Oke, dari peserta kita ada berapa, Om? Ada 3. Yang pertama dari Ciledug. Ripai. Ripai. Si Raja Diksi. Oke. Dia kesini katanya naik Beyblade katanya. Itu diksi lagi tuh. Itu diksi tuh. Dia hobinya ngantongin sisir dia imut. Sisir dia. Ya kan diksi-diksi aja, Om. Kayak gitu cara dia, Om. Iya. Dua kata lucu, gitu. Kemahnya juga ke pasar naik Tamiya. Nah. Kayak gitu tuh Ripai. Ayo apa? Ayo. Katanya main. Oke. Yang kedua, Yang kedua ada Duto dari Jakarta Timur. dia ini komik politik juga, Om. Dia sering Wih. kemana-mana tuh ngomongin Itu politik. yang kontennya yang Duto. Ya, dulu awalnya gitu. Sekarang dia politik banget. Wow, keren. Anak kantoran yang sekarang resign terus jadi stand up full. Wow, keputusan yang sangat salah. Dia pengen stand up malah jadi paskibra jalan di tempat. Kemana sih, Bang? Yang ketiga dari Malang ada Dewangga. Apa Tete? Udah dipastikan dia manusia. Kenapa? Dewa enggak? Gitu dah. Gitu aja. Dia benci sama Dani emang. Kenapa? Benci sama Dani. Dewa enggak? Dewa enggak? Dewa enggak dia. Dewa Oke. enggak. Oke, Mati itu ya. dia 3 peserta kita. Dan Kita langsung undang oke, Dari Ciledug. dari Ciledug. stand up comedian pertama kita langsung aja. Ini dia Ripai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, gue ini Ustadz Felix Xiao.
kita semua selamat dari kiamat 10 Agustus kemarin ya teman-teman. Lagian ngeramal kiamat, blunder mulu. Udah kayak Ganjar nyapres. Tapi sebelumnya gue mau pantun dulu teman-teman. Beli kanebo di Farhad Abbas. Anak gua Sambo kok udah bebas? Beli terong di Kanada. Ngapain jauh-jauh, orang gua ada. Beli Kinder Joy di Meksiko. Pantun gua nih kayak kasus Wiji Tukul, sama-sama nggak ada kelanjutannya. Tiga gelas. 20 duitnya berapa? Duitnya berapa? Pas. Selalu ada promo ke Jepang di Traveloka. Pesan sekarang. Semenjak adanya somasi ini, komik-komik baru dicilduk kalau stand up sosokan bahas politik. Anjing. Sosokan ngerti sama politik. Padahal mah cambangnya rapi. Gue tuh sebenarnya males bahas politik temen-temen. Karena gue inget kata Raditya Dika. Kita kalau stand up utamakan bahas yang deket sama kita. Misalkan kayak Om Deddy stand up, bahas Pak Prabowo. Deket kan? Pak Jokowi stand up, bahas Pak Luhut. Pak Anies stand up, bahas Imam Mahdi. Lagian netizen aneh-aneh banget. Masa Imam Mahdi dimirip-miripin sama Pak Anies? Karena setahu gua, Imam Mahdi itu cuma nurut sama perintah Allah, bukan Surya Paloh. Dan karena Pilpres kemarin gue tuh jadi ngefans sama Gibran. Soalnya nih orang berani banget. Nyalinya tuh gede banget. Nyalinya udah setara kayak Matador. Soalnya dia berhasil bikin kesel Banteng. Yang warna merah lagi kan. Dia lari dari PDI biar bisa jadi wakil Pak Prabowo. Cuma di sisi lain, Pak Jokowi jadi bersih tegang sama PDI. Buktinya Januari kemarin, PDI ulang tahun, Pak Jokowi nggak diundang. Padahal di rumah udah nyiapin brownies. Sama Ruben Onsu-nya. Terus juga gue lihat di berita, katanya Pak SBY bakal nyanyi di konser Pesta Pora. Gokil. Dari sekian banyaknya musisi aktif di Indonesia, yang kepilih jadi line up Pak SBY. Hey, Iwan Fals sekarang jadi guru kungfu apa gimana? Bisa. Lagian berapa orang sih yang apal lagu Pak SBY? Nih gue tanya dah, Om Deddy apal nggak? Nggak. Tuh, sama-sama tentara aja nggak support lagu senior. Support lah, Om. Aduh. Tapi di negara ini banyak juga kok yang awalnya penyanyi sekarang malah terjun ke politik. Pasha Ungu, Giring Niji, sama satu lagi penyanyi yang lehernya suka pegel, Tina Tun. Iya kan suka begini. Buat yang belum tahu, Tina Tun sekarang tergabung di partai PDI. Makanya kita sekarang udah jarang ngeliat kan Tina Tun di TV muter-muterin lehernya. Lu tau nggak kenapa? Karena ditahan Bu Mega. Mau muter kemana lu? Cukup Gibran aja yang muter ke pihak lawan. Itu tadi materi pinggir jurang gue teh. Sekarang kita beralih ke materi pinggir jalan. Jadi gue ini adalah mantan seorang pengamen teman-teman. Pinggir jalan kok. Gue tuh ngamen dari tahun 2001 dan memutuskan untuk pensiun muda di tahun 2018. Gue tuh paling kesel kalau misalkan ngamen di komplek perumahan. Karena gue sering banget diikutin sama anak kecil. Awalnya ngikutin gue 1 orang, nambah lagi 1 orang. Tahu-tahu gue hitung di kalkulator udah 27. Gue kan jadi bingung ya, ini kalkulator punya siapa? Ngapain gue ngamen beginian? Anak kecilnya juga iseng-iseng banget
banget om, ya Allah. Ada yang narik baju gua, bang saya ngefans sama abang, baru sekali ketemu. Ada yang narik celana gua, bang kenapa ya kita baru sekali ketemu? Ya mana gua tahu anjing. Ada yang narik jari gua, bang pertek, gimana udah agak mendingan? Emang jago mijit om, jago mijit. Dan kalau misalkan ngamen di komplek perumahan, itu kadang penghuni rumah keluarnya suka lama banget buat ngasih gue duit. Ya, gue sampai ngantuk nungguinnya. Gue pernah tuh nyanyi ya kan, selamat siang permisi. Gue nyanyi satu lagu, kok orangnya nggak keluar-keluar. Gue nyanyi lagu kedua, kok orangnya tetap nggak keluar-keluar. Akhirnya gue mikir ya kan, gimana caranya biar orang ini bisa keluar. Gue teriak tuh sekenceng-kencengnya, maling, maling, ada maling. Gak lama bener tuh ada satu orang keluar sambil teriak, lemes lu. Tapi gue juga pernah gitu ngamen di depan rumah orang, permisi selamat siang, jreng, begadang jangan begadang. Alhamdulillah tuh penghuni rumah keluarnya cepet, tapi bawa gendang kalau tiada. Akhirnya ngamen berdua tuh jadi. Dan gue udah nikah teman-teman. Gue tuh pas awal-awal nikah gue sempat ngontrak di Palmerah, Jakarta Barat. Kontrakan gue tuh kecil, 3 petak. Paling depan ruang tamu, tengah kamar tidur. Nah paling belakang markas Pagetos. Dan kontrakan gue itu letaknya deket banget sama kuburan. Kata Pak RT setempat, kuburan itu udah aja sejak zaman penjajahan Belanda. Makanya kalau lu kesana, nama di papan nisannya tuh keren-keren. Gak ada tuh nama-nama kayak Guntur, Burhan, Cahyadi. Belanda coy, depannya pakai Van Burhan, Van Guntur, Van Cahyadi. Dan karena letaknya dekat kuburan, makanya kalau jam 10 malam ke atas, daerah rumah gue tuh jalanannya udah sepi. Udah jarang ada orang lalu lalang. Nih warung Madura jam 10 malam ke atas, rolling door ditutup. Trrrt. Jam 12 malam dibuka dikit. Trrrt. Tangannya dikeluarin, pocong fuck you. Tutup lagi. Terlebih gini gak gentle aja. Dan istri gue nih orangnya latahan teman-teman. Tiap ada yang lagi viral di Instagram, dia pengen ikutan punya. Pengen ikutan beli. Beberapa bulan yang lalu ada artis namanya Vega Darwanti, tahu ya? Dia baru aja nge-thinner giginya sehingga giginya menyerupai kayak gigi kelinci. Jadi 2 gigi yang paling depan tuh dikikir sampai runcing. Katanya cantik. Pas gue cek di Google, harganya lu tau gak berapa? 20 juta anjir. Kok bisa gigi kelinci doang 20 juta? Di pasar Barito, Blok M, kelinci full set 70.000 anjir. Udah dapet headset lagi medus. Dan gue tuh gak setuju gitu. Gigi kelinci bisa bikin cantik. Karena menurut gue kak, Vega Darwanti dari kecil emang udah cantik. Jadi dia mau dipasangin gigi kelinci kek, dipasangin gigi Jupiter MX, dia tetap cantik. Gue tuh cuma takut nanti beberapa tahun ke depan ada artis lain yang mengiklankan produk kecantikan dengan memakai anggota tubuh hewan lainnya. Misalkan Syahrini gitu. Hai teman-teman, jika ingin punya perut langsing kayak saya, ayo buruan pasang perut kangguru. Ada kantongnya lo di tengah. Dari dalam kantong pala Mas Anang muncul. Jangan bilang Asanti ya. Sekarang teknologi udah canggih teman-teman. Anak SD handphonenya keren-keren. Contohnya kayak ponakan gua. Dia umur 10 tahun tapi HP-nya iPhone 11. Gila. Tipe HP-nya ngebalap umurnya anjing. Tapi giliran ada tulisan, masukkan kata sandi. Dia malah nge-DM Sandi Sandoro. Emangnya abang pernah berkata apa sih? Dan gara-gara teknologi makin canggih, membuat permainan gue waktu dulu kecil, sekarang udah jarang dimainin sama anak-anak kecil zaman sekarang. Salah satunya adalah permainan motor temjon. Tahu ya Bang Pras motor temjon? Kemarin gue ke daerah Ciledug, set, motor temjon sepi banget, nggak ada yang naikin. Gue sampai nungguin lama. Sampai pada akhirnya ada satu bapak-bapak datang deketin motornya. Ini kalau pajaknya hidup saya berani 2 juta. Tapi menurut gua wajar sih motor temjon tuh sekarang sepi peminat. Karena dari dulu permainannya gitu-gitu aja, ngebosenin. Ya kan? Kita naik motornya, masukin koin, lihat monitor, udah pulang. Gua kalau misalkan jadi bos motor temjon, gua bakal bikin motor temjon yang inovatif. Biar peminatnya rame lagi gitu. Jadi ada orang naikin motor temjon bikinan gua. Motornya disela kayak motor asli Bang Pras. Brang, brang, brang. Lihat ke monitor ada bapak-bapak pakai sarung. Tumben berangkat pagian. Digas ya kan. Cucuk.
Hindarin kucing anggora. Lihat sebelah kanan ada wibu tangannya begini, bagiin brosur Shogun. Pasti garis finish ada cewek pakai baju seksi, ngibarin bendera, tapi bendera kuning. Muter balik bang, di sini tahlilan nyokap. Makasih Bang Ripai. Ripai dari Ciledug. Ngelawak sampai overdosis. Lagi ini ya, panas dalam. Kalau ada kaca mungkin Nanti kita kepasang kaca dah sini dah. Keren, Ripai. Enggak soal Pak SBY ngeband itu, maksudnya. Anjing bener Uniqlo. Bener. Lihat. Sama. Iya. Ini XL. ukuran L Bang Pras. Oh L. BL. 300. Iya. Iya. Jangan dibacain dong. Tapi kasbon dulu Bang Pras, nunggu ini menang dulu. Tapi beli baju ini langsung dapat clip on gini. Enggak. Kayaknya. Kok bisa? Tapi udah dapet terong yang tadi. Enggak Pak SBY tadi. Iya, kenapa sih? Emang PSB nggak boleh nyanyi gitu? Boleh Om, cuma Pesta ya kan bola, masih Bos. banyak kayak band-band lain gitu yang berjuang kayak Pak Geto. Baginda. Pakai Angkasa. Angkasi. Betul. Angkasa rambutnya masih begini tau. Sumpah. Malah Pak SBY duluan lo. Aduh. Tapi B-nya masih Bambang kan? Bukan Masih. band. Masih dong. Cuma nanya. Tapi Om Deddy harus dengerin tau. Tapi itu benar. Saling support bener itu Om. Gua tadi ini sih terpukul. Kenapa? Iya, ternyata gua Dengerin dong. lupa gitu lagunya seperti apa. Tapi bukannya beliau sekarang lukis ya? Enggak, ngelukis sambil ngerekam. Logis juga. Ya. Beliau sekarang lukis. Oke, seniman. Mau seniman banget sekarang Seniman ya. banget lah. Itu presiden yang baik. Baik, benar. Itu udah turun ya udah dia have fun. Have fun dengan Betul. dunianya ya. Betul. Iya, iya. Nyingkirin anak-anak band. Mikirin anak-anak Yang lagi berusaha. Ya kalau siapa tahu bisa jadi ini Iya, iya, ketua iya. asosiasi anak band. Oh iya ya. Wah, ya kan? Banyak tuh biaya-biaya berarti nanti. Iya, pakai baju hitam, celana hitam, sepatu boot. Set. Ntar gua apalin dah lagunya. Kalau tulisannya masih ingat saya. Oke, aturan dong. Oke, itu dia nih, Pak. Silakan duduk. Kita ada Silakan. berita apa lagi? Ada berita ada Onat, Nat. Bang Onat sih, Bang Onat. Tolong baca berita, Nat. Baca berita dong sekali dong. Baca berita doang, Nat. Sekali lu kesini. Lu jangan nonton doang, kerja juga dong. Sini. Maunya ada kursi ya, di sini mau ada kursi. Harus ada kursi Baca ya? doang, Nat. Harus Baca begini doang. ya? Nah, ini soalnya Nat. lu banget, Nat, beritanya, Nat. Ini berita lu banget. tau. Berita lu banget ini soalnya. Nah, Mabuk banget. Jadi beritanya ini kan ketit gitu. Mau nganter anak dulu. Bener framingnya gila banget emang. Mantap Onat. Sekolah pagi, sorry ya. Masih jam 7 malam. Masih jam 7 malam. Oke, tapi ini ada berita yang nggak bisa gue lucuin. Nah, kenapa Karena itu? menurut gue udah lucu. Jadi Oh, iya. kades di Jember. Kades di Jember? Jember. Jember. Kades di Jember. Anak-anak Mas Anang loh. Kades di Jember. Tiba-tiba jadi orang Batak. Iya. Saya mau ke Jember. Ke Jember, Kades di Jember. Dia Aniaya LC LC langganannya. Nah ini menarik. Dia aniaya LC langganannya karena cemburuan. Oh LC-nya cemburu LC-nya sama cemburu dia. sama kades ini. Karena kadesnya ketahuan bawa LC Oh, lain. ini doang kerjaan. Korban masih minta uang ke kades yang dilaporinnya. Kades mau laporin balik kasus pemerasan. Kira-kira Apakah yang diperas? Apakah Teguh? Itu nama gua. Itu nama gua. Peras Teguh? Apalagi ya? Tapi saran gua sudahlah pakai LC begitu karena mahal. Lu kalau Jadi- mau murah LC Gizi aja. Harus gizi bagus tapi. Apa-apa juga. Banyak yang tidak paham, banyak baca teman-teman. Jadi intinya, Banyak baca. Biar dapat lucunya. Iya. Iya. jadi intinya ini saling memeras gitu ya. Saling memeras. Saling mereka. memeras Saling dia. memeras. Tapi kan penengahnya polisi itulah. Iya, Nggak mungkin tuh. Tuh. Nggak mungkin tiga-tiganya. Saya langsung Oke, aja ya. Ipai dari Jakarta Timur lawannya Ripai. Inilah dia, Duto. Tuh. Assalamualaikum warahmatullahi
Putu Triaji, gue itu adalah sarjana teknik geologi jurusan tambang. Makanya gue kesel banget ketika ada kebijakan ormas agama dapat izin tambang. Nih, lo bayangin jadi gue deh. Gue kuliah 6 tahun, tiap hari belajar tambang, keluar masuk lapangan. Hasilnya apa? Kerjaan gue diambil NU. Nggak pernah sekalipun kepikiran dalam otak gue cari kerja saingan sama santri loh. Dan sekarang bukan cuma NU kan, bahkan Muhammadiyah juga ikutan. Jujur, ketika gue ngeliat berita Muhammadiyah juga ikut ambil izin tambang ya, gue shock tau nggak? Baru kali ini gue liat NU Muhammadiyah kompak. Gokil loh ini gokil loh. Maksudnya biasanya mereka tanggal lebaran aja beda pendapat. Tapi kenapa giliran tambang sepakat? Iya kan? Maksudnya ini kan kita jadi tahu ya, kalau nggak apa-apa beda guru yang penting satu lahan. Oh, beda guru. Tapi nggak semua ormas agama itu ngambil. Ada juga yang nolak. Contohnya adalah KWI, Konferensi Wali Gereja Indonesia. Dan wajar mereka nolak. Karena yang mereka butuhin bukan izin tambang dong, tapi izin bangun gereja. Iya dong. Iya. Gue kalau jadi ketua KWI juga kesel ditawarin izin tambang kayak, boleh nggak pala lo aja yang gue tambang? Iya, gue minta izin bangun gereja, kenapa lo kasih izin gali? Goblok banget sih. Kan kesel ya. Tapi ya maksudnya gue tuh sebenarnya nggak ada masalah sama ormasnya. Gue sebenarnya kecewa. Gue kecewa sama kampus gue. Dulu tuh ya pas gue kuliah, dosen gue tuh sering bilang ke anak-anaknya, kalian semua harus belajar yang giat. Karena ketika kalian lulus nanti, persaingannya akan semakin berat. Kalian akan bersaing dengan orang-orang lain di luar sana. Nah, dia nggak bilang kalau saingannya ormas. Dia nggak bilang, bahkan bukan cuma satu, tapi 2 ormas ya. Dan dua-duanya mayoritas. Akhirnya apa? Saya jadi pelawak sekarang. Iya, jadi pelawak. Persetan lah geologi. Yang paling aneh ada teman gue. Dia sarjana geologi juga, tapi sekarang banting setir jadi agen asuransi. Iya, terakhir gue ketemu dia tiba-tiba nanya ke gue, Tok, menurut lo asuransi solusi bukan? Sambil ngeluarin iPad cicilan 20 kali itu. Gue sebenarnya nggak ada masalah orang jualan asuransi ya, cuman yang keselnya adalah dia jualannya tuh nakut-nakutin. Tuh bayangin kalau lu kanker tuh. Nah, gue tuh orangnya visual, jadi kebayang. Jadi, ya juga kalau gue botak gimana nanti ya? Akhirnya apa? Gue beli asuransinya. Sekarang gue jadi sales asuransi, teman-teman. Jadi sales asuransi. Jadi, inilah alasan kenapa gue ngambil job ini. Ada berapa orang di sini? Ya, pokoknya gue nggak nyari menang lah di sini. Gue jadi nasabah aja lah. Ya. Om Ded? Udah botak. Udah botak tapi udah punya asuransi belum? Tandanya udah berarti. Ya, tapi emang sekarang tuh dunianya udah serba kebolak-balik teman-teman. Yang harusnya ngurusin agama jadi penambang. Yang harusnya ngurusin tambang jadi pelawak. Yang harusnya pelawak jadi calon wakil wali kota. Kita ngomongin Marcel sekarang ya, karena kayak ngomongin Marcel FYP kayaknya nih. Iya kan? Iya kan? Tapi sebenarnya gue gak ada masalah sama Marcel. Bahkan menurut gue Marcel itu sekarang cuma jadi samsak aja. Iya, ngomongin Marcel FYP, udahlah kita nyerang dia. Padahal ya kalau dipikir-pikir, banyak loh bakal calon wali kota lain yang lebih parah dari Marcel. Nih, walaupun gue perwakilan Jaktim ya, gue tuh KTP Bekasi. Dan di Bekasi gue kasih tahu, itu ada bakal calon wali kota namanya Mohtar Muhammad. Ya, namanya Mohtar Muhammad. Dia dulu pernah jadi wali kota Bekasi dan diberhentiin karena kasus korupsi. Ya, korupsinya adalah menyuap untuk mendapatkan penghargaan Adipura. Buat yang nggak tahu Adipura apa, itu adalah penghargaan untuk kota terbersih. Jadi dia dapat penghargaan kota terbersih dengan cara yang kotor, teman-teman. Iya, dan dia masih nyalonin lagi. Dan orang-orang masih berpikiran, Marcel nggak punya kompetensi politik. Ya, gue mendingan nggak punya kompetensi politik daripada sama orang yang punya kompetensi korupsi gitu loh. Iya kan? Lebih jelas gitu loh. Dan kayaknya kalau dipikir-pikir sekarang emang jabatannya makin tinggi tuh kualifikasinya makin rendah.
kalau kita lihat ya, maksudnya ini agak aneh loh. Kita daftar kerja aja itu butuh SKCK. Lah ini mau jadi wali kota kok bisa mantan koruptor? Iya kan? Ini kan agak ironis ya. Agak ironis kalau ini ibaratnya tuh kayak lu ngeliat ada orang kerja, daftar kerja minimal IPK 3, tapi buat jadi wakil presiden IPK-nya 2,3. Ironis. Sebelum gua kesini gue cerita dulu materi ke teman gue, dia bilang, "Tok, lu nggak takut ngomongin Mokhtar Muhammad padahal lu orang Bekasi?" Gue bilang, "Bro, ini negara demokrasi, bro. Kita bebas berpendapat. Dan gue nggak akan pernah nahan pendapat gue asalkan itu benar." Jadi buat Mokhtar Muhammad, gue pengen bilang kalau Bapak itu bagus. Bapak luar biasa. Nah ini demokrasi yang pejabat inginkan, teman-teman. Iya, karena kan memang di Indonesia ini lebih baik minta maaf daripada minta izin kan. Iya, lebih baik minta maaf daripada minta izin. Itu kenapa baru-baru ini ada video Pak Jokowi di akhir masa jabatannya minta maaf ke rakyat. Iya, itu kan pasti oleh Pak Jokowi kayak, "Duh, gue bikin dinasti lagi, minta maaf kali ya." Kita tidak tahu. Tapi kalian pada nonton videonya nggak? Jadi buat yang nggak nonton, itu di videonya Pak Jokowi itu berdiri sendiri di atas mimbar. Terus dia minta maaf, mohon maaf saya telah melakukan, misalkan ada kesalahan. Sebenarnya yang gue bingung adalah, kenapa Pak Jokowi cuma minta maaf sendirian? Kemana wakilnya? Ya. Kemana Pak Ma'ruf Amin? Iya kan? Ya pasti itu udah ada lah Pak Jokowi ngomong ke Pak Ma'ruf gitu kayak, "Ruf, lo gak mau minta maaf juga? Buat apa? Emang selama ini gue ngapain?" Kayaknya kalau Pak Ma'ruf itu yang dipengenin bukan minta maaf, tapi minta legalin ganja, teman-teman. Masih pada ingat beritanya? Masih. Tahun 2022, Pak Ma'ruf Amin mendesak MUI untuk melegalkan ganja medis. Wah, itu gue pas baca beritanya shock, tau gak? Kayak, anjing, gokil juga nih aki-aki. Iya, ternyata di balik pecinya yang hitam terdapat jiwa yang merah kuning hijau, guys. Iya. Kalian ingat kan? Pak Ma'ruf Amin itu dulu adalah ketua MUI loh. Terus sekarang jadi tiba-tiba kayak tabi dah. Iya, development karakternya gokil, men. Jadi dia yang tadinya sekarang santuy. Iya, dia tadinya loh. Sekarang uye. Kayaknya ngomong kayak gini buat 12 juta nggak worth it ya. Worth it gak teh menurut lo? Enggak kan? Kalau kita bahas santai-santai aja ya. Santai. Tadi lo bilang jurang-jurang, masuk jurang, lo bilang Aman. Oke, kita bahas santai-santai aja karena sekarang 17-an. Kita bahas lomba aja. Gue habis baca berita ada lomba aneh banget di Purbalingga. Itu ada lomba lari dikejar Sumanto. Kalian ingat Sumanto kan? Yang suka nyemilin orang. Tahu kan? Yang kalau misalkan ke klub, bungkus cewek beneran bawa bungkus nasi ini orang. Iya, gue pas baca beritanya tuh muncul banyak pertanyaan di kepala gue. Yang pertama, ini selesainya lombanya itu ketika semuanya finish apa pas Sumanto kenyang? Ya, yang kedua, ini yang menang tuh hadiahnya apa? Hidup. Terus yang ketiga, kenapa Sumanto mau? Iya, ini gimana panitianya pitching ke Sumanto loh? Iya kan, itu kan jadi pertanyaan kita ya, gimana caranya panitia pitching ke Sumanto? Kayak orang panitia datang ke rumahnya gitu kayak, tok 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 tok. Ya, jadi gini bang, kita dari Karang Taruna Purbalingga pengen bikin lomba lari dikejar abang. Kira-kira abang, bang jangan gigit bang, ntar sorry. Kira-kira abang mau nggak? Wih boleh tuh. Wah alhamdulillah bang kalau boleh, tapi kita hadiahnya nggak banyak bang, cuma 4 juta, enggak 4 orang bang. Abang mau nggak kalau fee-nya 4 orang? Terus lo tahu yang paling chaos lagi apa? Ada yang daftar.
Ada yang daftar bukan 1 orang, bukan 2 orang, tapi 800 orang. 800 orang, dan bukan cuma dari Purbalingga doang, tapi dari kota-kota sekitarnya. Itu kan berarti ada ya orang datang ke Purbalingga kayak asik. Dikejar Sumanto dia nanti. Excited gitu loh. Dan ketika ada wartawan datang ke tempatnya ditanya, kenapa pada mau ikutan lomba seperti ini? Ada 1 orang yang jawab, ya kita mah ikutan lomba kayak gini seru-seruan aja. Tolol. Gue kalau jadi pesertanya, gue gak akan nganggep itu seru-seruan. Karena gue nggak tahu apakah Sumanto nganggep itu seru-seruan. Ya. Kita nggak tahu isi pikiran Sumanto loh. Maksudnya kita ngomongin orang yang dulu pernah diundang talk show, dia ketiduran nggak ada yang berani bangunin. Chaos nih orang. Maksudnya lomba lari kejar Sumanto tuh vibe-nya mungkin sama kayak lomba petak umpet bareng Prabowo, teman-teman. Nggak worth it ya? Nggak worth it, oke, nggak apa-apa. Tidak worth it, tidak apa-apa. Tapi mengerikan loh. Mengerikan loh. Coba, maksudnya lo nggak ngeri apa, Teh? Lo bayangin nih, lo lagi jalan sendiri, di belakang lo ada Sumanto. Ngejar lo kayak zombie di World War Z gitu. Nah, aku pengen nanya jujur ke lo, Teh. Di saat seperti itu ya, menurut lo asuransi solusi bukan? Terima kasih, nama saya Duto Treji. Berarti intinya kita ini lagi di prospek. Kita lagi di prospek buat Ya, asuransi. saya kadang-kadang ngomong kayak tadi. Tidak apa-apa, santai. Tapi gue mau nanya dong, itu lomba lari sama Sumanto masih buka nggak pendaftaran? Kayaknya di tahun ini masih open. Masih open? Masih open rekrutmen. Kenapa, Bang? Bang Deddy mau ikut? Kenapa gue? Ya, siapa tahu dimakan keras. Bukti saya kecil. Ngetes gitu kan? Tapi itu beneran ya? Beneran ada. Beneran ada ya? Beneran ada. Yang ikut 800? Ikut 800 orang. Wah gila. Ini ada berita nih. Alah, Lu baca, bisa coba bantu nih. baca nggak? Pria berusia 45 tahun bunuh tetangganya di Sumut. Pelaku kesal sering ditanya korban kapan nikah. Setuju gue, ini setuju nih. Kayaknya setuju. Gue sering banget ditanya Lu sering tetangga gue. banget. Buat Lu udah netizen. Gue kasih berita ini ke Lu udah tetangga gue. 46 umur lu sekarang? Enggak, Gila. gue kasih tetangga gue nih beritanya biar takut. Iya. Dia bukannya berhenti nanya malah berhenti baca berita. Asik. Asai. Tapi pertanyaannya adalah pria 45 tahun bunuh tetangganya di Sumut gara-gara kesel ditanyain korban kapan nikah. Nah, asuransi dong. Nah, solusinya. Solusi. Prospek. Ini kalau 45 tahun dibunuh, asuransinya cair. Asuransi jiwa, asuransi kesehatan. Langsung Tapi cair. jadi semena-mena sama orang dah. Udah asuransi, cari gara-gara gitu. Tapi dapat duit, Teh. Tapi dapat duit. Dapat duit, hidupnya tentram. Orang ada yang jualan ginjal buat nyalon ya? Oh iya, asuransi dulu harusnya. Asuransi dulu. Baru Nyalon sampai jual ginjal. Ada. Menang nggak dia? Enggak. Enggak. Aduh. Sekarang dia warga biasa dan pucet. Duta, oke. Duta, silakan Duta. Terima kasih. Mari. Ya, Duta. Langsung aja ya. Langsung. Ke Ya. peserta. Ah, ini Malang nih. Ini Kita dari agak Malang. Jawa-jawaan kita Ya. hari ini. Mantap, Sam. Balik-balik. Sam. Kalau di Malang tuh balik Mas tuh Sam. Oh gitu. Gitu, Padang, ngadap. Gitu. Gitu-gitu. Gue yang orang Jawa nggak tahu. Lah, kurang main Mau di mau Malang idet? nih. Panggil, mau idet. Mau ini apa? Om Deddy. Langsung aja ini dia. Dewa Oh, enggak? ya. Dari Malang. Assalamualaikum. Salam, keren. Ya, saya dari Malang, Om Ded. Saya adalah salah satu korban tragedi Kanjuruhan. Yang selamat, teman-teman. Serius, Bang. Aman saya. Saya avatar kok bisa angin, Bang. Saya kendalikan asap-asap apa itu. Dan nih teman-teman, saya kasih tahu di Malang sekarang tuh nggak jelas. Mirip saya Bekasi tadi. Ada calon wali kota yang dulunya udah terpidana korupsi. Kemudian ada calon wakil wali kota yang basicnya konten kreator. Ini kasusnya mirip sama calon wakil wali kota Tangsel. Kalau calon wakil wali kota Tangsel, abangku, respect abangku. Karena ini Malang, Samku. Capsir Samku, capsir. Capsir Samku. Saya tuh bingung sama Malang beneran. Di Malang ada wisata kayu tangan, mirip banget sama Malioboro. Kalau main ke kota, banyak ketemu mahasiswa Jabodetabek. Bahkan saya tinggal di Kabupaten Malang, tepatnya Gondang Legi, mayoritasnya orang Madura, Bang.
Dan terakhir minggu lalu, anggota komunitas stand up Indo Malang bawa kabur uang komunitas. Beneran bang, saya baru jadi ketua dapat masalah begitu. Apaan coba? Dan yang bikin sebel bang, saya kan pingin mukulin ya, nggak bisa karena apa? Demi Allah, dia cong. Yang asli boti, demi Allah. Asli kayak dia. Kan HP-nya dirampas ya, dijual. Sebelum dijual dicekin, dia tuh ini tergabung dalam anggota G Malang. Tahu disingkat apa? Agama, bang. Anjing sumpah. Jadi kan dia tuh diambil sama teman-teman, diambil sama teman-teman di borgol lah. Dia tuh mau ayo sini uangnya, kembalikan. Dan saya senengnya bang, setelah itu dia ngakuin semuanya. Salah satunya dia tinggal di kos Putra. Putra ini nama mantannya bang. Si Putra. Kos Putra. Yang bener-bener kos Putra. Dan Putra ini seorang satpam, bang. Beneran satpam loh. Saya seneng ketika dia maling, si satpam ini ngeputusin si maling ini. Saya tahu dari mana? Karena si maling ini bikin instastory. Semua cowok sama aja. Kau kan cowok juga. Kau kan cowok juga, sama. Dan saya tahu bang, faktanya si satpam ini Putra pacaran sama satpam juga. Jadi satpam pacaran sama satpam. Mereka jatuh cinta saat pergantian shift, bang. Gak tahu kok bisa ada satpam putih itu, saya nggak tahu bang, demi Allah dah. Gimana ya, apa mereka kalau komunikasi dari hati ke hati, nggak tahu ya. Nggak tahu ya bang. Lucu banget. Ya Allah. Ya salam kenal bang, saya Dewangga dan saya Muhammadiyah. Saya Muhammadiyah dari kecil. Saya tuh baru belajar NU ketika saya masuk kuliah. Dan kalau tadi Bang Duto Muhammadiyah sama NU rukun karena tambang enggak. Saya mengalami gimana rasanya dibully sama beberapa orang NU yang nggak bisa menerima Muhammadiyah. Saya tuh pernah dikatain di debat gitu, saya nggak tahu apa-apa. Kalah terus, sering banget dikatain. Kalah terus. Kalah terus bang, kalah terus. Dikatain gitu, Muhammadiyah nggak tahlil. Muhammadiyah sholat subuh nggak pakai kunut. Muhammadiyah Tuhanmu gondrong, enggak itu. Itu enggak. Muhammadiyah sama NU sama-sama Islam, Tuhan saya masih Allah. Bukan Pras Teguh, bukan. Sama-sama Islam kita, sama-sama Islam. Kacau lah, Muhammadiyah NU nggak berani terus saya. Berani kita ya. Lagi dan lagi saya harus berterima kasih sama stand up comedy, bang. Karena gara-gara stand up comedy saya tuh jadi bisa kemana-mana, salah satunya ke Jakarta. Karena saya tuh cuma anak dari TKI. Bapak ibu saya tuh TKI TKW. Yang dimana orang tua saya lebih support saya jadi TKI daripada stand up comedy. Saya tuh paling ingat momen paling sakit hati adalah ketika saya gagal audisi Suci 2022. Saya pulang ngomong, Pak gagal lagi nih. Udah jadi TKI aja sana ke Arab. Ya Allah. Maksud saya kan gagal audisi Suci. Pulang disuruh audisi jadi TKI. Ke Arab. Iya sih sama-sama suci, tapi kan beda ya. Sama-sama suci beda dong. Beda kan? Dan tuh saya pengen ngomong kalau sebenarnya TKI itu keren teman-teman. TKI keren. Nih contohnya bapak saya. Bapak saya TKI 7 tahun di Korea. K-popers. Kalau masalah Korea-Koreaan, kalah Korea sama bapak saya. Kalah Korea Bang Ate. Ini kalau nggak percaya, nih baju saya Korea Legend. Ini asli dari Korea. K-popers mana punya ya kan? Ngaku Korea-Korea nggak TKI ya. Korea Bang. Nih, bapak saya kan kerjanya Senin sampai Jumat, Bang. Senin sampai Jumat. Sabtu Minggu hari libur. Tapi sama bapak saya masih dibuat kerja. Ya namanya orang Jawa kan prinsipnya kerja ya. Jadi kerja terus. Bapak saya tuh pernah mulai kerja yang masuk akal sampai nggak masuk akal. Bapak saya pernah jadi kuli di pasar. Bantuin orang jualan mie, bantuin jualan orang-orang Indonesia berkumpul jadi satu. Itu yang masuk akal. Yang nggak masuk akal adalah, sebenarnya nggak apa-apa bapak saya kerja ini, tapi aneh aja gitu. Bapak saya pernah jadi stuntman drakor, Bang. Ih, Beryl, makan apa tuh? Minta dong. Jangan, ini kan punya Beryl. Tapi kan lebih juga. Pernah jadi stuntman drakor. Dan saya yakin teman-teman di sini kebanyakan tahu drakornya apa. Squid Game tahu? Kalian tahu Squid yang nomor 74 itu siapa? Hei. Itu bapak saya loh. Nih kalau kalian nggak percaya nih, baca kredit titelnya deh. Lengkap di situ. Ada Squid nomor 72, Kim Song Yu.
Squid 73, Kim So Hee. Squid 74, Mujianto. Apa saya itu? Apa saya? Bapak saya mati yang roda 2 waktu main biskuit, Bang. Biskuit, Bang. Tahu kan? Yang harusnya itu biskuit dijadikan logo segitiga sama bapak saya malah jadi logo NU, Bang. Aneh, Bang. Aneh banget bapak saya, sumpah. Saya tuh pengen bilang kalau TKI itu sekeren itu, teman-teman. Cuman masalahnya, yang bikin mereka sering dipandang rendah oleh masyarakat adalah tingkah laku mereka sendiri. Contohnya dalam bersosial media. Nah, TKI ini kan aktif di grup Facebook ya. Di Facebook tuh aktif banget kalau sosial media. Saya tuh tergabung di grup ini. TKI, TKW, Hongkong, Singapura, Taiwan mencari jodoh Indonesia. Ada grup Facebooknya, ada sumpah. Ada grup Facebooknya. Ya Allah, itu postingannya. Ya Allah, random-random, Bang. Random-random. Ada ibu-ibu selfie. Namanya Sulastri. Masih ingat saya? Namanya Sulastri, TKW Taiwan. Dia upload foto selfie, cekrek, dia upload ke sosmed. Tahu captionnya apa? Selamat malam, Taiwan menyapa. Selamat malam, Taiwan menyapa. Maksudku kan dia TKI ya. Daripada menyapa kan mending menyapu. Ya, Bang. Sampai ngomong sekeren itu, teman-teman. Nih, saya kasih tahu menurut APBN, teman-teman. TKI itu adalah penyumbang devisa terbesar kedua setelah devisa minyak dan gas. Yang bisa ngalahin devisa TKI cuma Pertalite. Cuma Pertalite. Dan gini, teman-teman. Beasiswa LPDP, program ini, anggarannya itu mengambil dari devisa TKI. Jadi untuk teman-teman nih, beasiswa LPDP yang kuliah di luar negeri, nggak usah sombong. Contoh nih, semisal artis mau di Ayunda, kuliah di luar negeri, Stanford University, beasiswa LPDP. Berarti secara nggak langsung yang ngebiayain kuliah mau di Ayunda, orang tua saya kan. Orang tua saya ikut andil kan itu, Ibu Sulastri juga. Iya dong, harusnya mau di Ayunda sama ibu saya sungkem. Saya aja kuliah biaya sendiri ini. Beneran, TKI itu sekeren itu, teman-teman. Itulah alasan saya kenapa pemilu kemarin saya milih Ganjar Pranowo. Karena lihat nih prestasinya Pak Ganjar. Pak Ganjar itu berhasil membawa Provinsi Jawa Tengah menjadi provinsi terbanyak kedua penyumbang TKI di Indonesia. Jangan dilihat dari provinsi termiskin, jangan. Tapi lihat cara Pak Ganjar menciptakan banyak pahlawan devisa. Pahlawan. Kan dari sini kita bisa menyimpulkan ya, kalau Pak Ganjar ini orangnya Soekarnois banget, Bang. Nih, kalau Soekarno pernah ngomong, beri aku 10 pemuda akan ku guncang dunia. Ganjar Pranowo, beri aku 10 ibu-ibu akan ku guncang Hongkong. Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo. Santai Mas Pras, kurang 1 menit. Kurang 1 menit. Diam dulu. Closing lucu banget ini Mas Pras. Sikat. Nih teman-teman, devisa TKI itu sangat potensial untuk melunasi utang negara. Nih, menurut APBN, devisa TKI per tahunnya itu bisa mencapai 160 triliun dengan hanya tercatat 35.000 TKI di Indonesia. Saya ulangi ya, 35.000 orang TKI berhasil dalam 1 tahun 160 triliun. Utang Indonesia 8.200 triliun. Kalau dikalkulasi, supaya 1 tahun mencapai angka 8.200 triliun, Indonesia hanya butuh mengirim sebanyak 1.994 TKI. Dalam waktu 1 tahun Indonesia utangnya selesai, Pak. Lunas, kalau nggak percaya, hitung aja. Sesimpel itu sebenarnya. Tapi banyak orang yang nggak sadar. Ganjar sadar. Ganjar sadar. Itulah edukasi saya terakhir, teman-teman. Edukasi saya terakhir, makanya nih untuk teman-teman semua, mungkin sebagai masyarakat Indonesia yang baik, alangkah lebih baik kita membantu utang Indonesia supaya lunas. Dengan cara apa? Bergabung bersama kami di PT Pamor Sabta Dharma NTKI terpercaya se-Jawa Timur. Silakan. Bersama TKI membangun negeri Dewangga, terima kasih. Satu asuransi, satu Asuransi. Gokil, PT PT Pamor Sabta Pamor Sabta Dharma. Dharma, proses amanah kekeluargaan disediakan wifi 24 jam. Gokil. Bebas bawa HP, paling dipukul sekali seminggu. Sorry. Sabtu Minggu boleh pulang. tapi rumahnya kita bakar.
Dewangga. Bentar, gue nggak ngerti nih. Mulai dari proses belajar, medical, paspor, pap. Hah? Pap semua Oh iya, di pap ini apa? Banyuwangi. Pap tuh pap gini. Papin, foto KTP buat penyerahan. Beneran Oh, pap pap. namanya. Itu pap sekarang namanya. Pusat picture. Beneran nih, Ini buat anak-anak sekarang doang. Ini tapi serius ini. Ada, Lu ada. bikin sendiri. Enggak Ini ada. sendiri apa beneran? Ada beneran. Apa Bang? Oh, jangan-jangan punya bapak lo ya? Punya bapak lu ini. Bukan Om. Banyak banget dapetnya ini. Bapak lu Ganjar ya? Siapa tahu. Lu adeknya Alam ya? Bu Novi di 082331309610. Nah, yang mana Bu Nopinya yang di antara mereka? Yang di tengah. Yang di tengah bukan? Di tengah. Oh, yang yang tengah. lainnya kader Golkar. Jilbab merah. Kuning. Salah mulu gua. Oh, ini yang jilbab merah. Ya, jilbab merah. Agak ke belakang dia. Kita agak malu. Keren, semuanya. Hasilnya banyak ini daftar nanti. Dia itu kayak Samsung pertanyaannya Apple bener yang nggak? dibungkus itu loh. Iya, Squid Game itu. Oh, itu kita cari dah. Itu enggak, itu enggak. Beneran ada? Hah? Itu enggak. Itu Asu. Aku udah beneran dong. Oh, kok macam-macam. Gua udah mau nonton lagi malam ini nih. Gua kirain beneran. Ya tuh Udah udah keren-keren. Padahal udah menang lo tadi lo. Karena lu bohong ini lo. Iya. Stand up jadi pembohong nih stand up nih. Nggak, tapi lucu Tapi banget. lucu Oh, banget. ini. Mantap, tepuk tangan. Oke, dong. silakan Dewangga. Dewangga. Gila, hari ini Berat ya, ini berat nih ya. berat ini Om. Berat. Wah, berat ya tiga-tiganya. Happy nggak penonton? Happy nggak? Kalau happy mereka bertiga stand up lagi. Pusing. Pusing. Saya Materi baru kali ini satu jualan asuransi.